Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali lagi mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman dan Islam, beserta karunia-karunia lainnya, anugerah-anugerah yang beragam yang Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Semua ini menuntut kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tujuan dari bersyukur atas karunia yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menambahkan karunia lainnya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tujuan yang lainnya adalah agar menjaga, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga dan selalu memberikan karunia yang sama. Allah Azza wa Jalla tidak mengambilnya. An-ni'amu idza syukira qarra wa idza kufira farra. Kenikmatan itu apabila disyukuri maka dia akan menetap, dan apabila dikufuri maka dia akan lari. Maka tujuan kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Jalla wa Ala menambahkan karunia lainnya. Begitu pula tujuan yang lain ketika kita bersyukur, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga karunia yang telah diberikannya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita menyadari sebagai hamba Allah Jalla wa Ala yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki banyak kelalaian, yang memiliki banyak celah, dirinya terjatuh dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Sedangkan dalam proses perjalanan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, jiwa seorang hamba, hati seorang hamba
akan mengalami banyak rintangan, akan mengalami banyak cobaan yang ia harus lampauinya dan ia harus hadapinya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-qalb atau hati itu layaknya raja bagi seluruh anggota tubuh lainnya. Sedangkan anggota-anggota tubuh lainnya adalah prajuritnya. Jadi hati ini sebagai raja bagi seluruh anggota tubuh seorang, dan anggota tubuhnya sebagai prajurit dari hatinya. Bagaimana seorang raja ketika memiliki prajurit yang beragam, agar prajuritnya ini melakukan hal-hal yang baik, agar prajuritnya ini tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Begitu pula bagaimana seorang raja bisa memutuskan keputusan yang bijaksana. Maka tentu jawabannya, seorang raja ketika ingin dari prajuritnya melakukan hal-hal yang baik dan tidak terjatuh dalam kesalahan, begitu juga ketika ingin keputusannya adalah keputusan yang baik dan bijaksana, maka ia harus memiliki evaluasi. Karena evaluasi ini adalah cara untuk membenahi yang salah dan menyempurnakan yang kurang, serta merevisi dari keputusan yang kurang bijak untuk diputuskan menjadi lebih bijak dan lebih baik. Begitu pula hati. Hati seorang mukmin apabila dibiarkan tanpa ada evaluasi, tanpa ada introspeksi, maka hati ini akan penuh dengan penyakit dan kotoran. Begitu pula prajuritnya, anggota tubuhnya, apabila tidak dilakukan evaluasi oleh hati, apa yang telah dilakukan tangan, apa yang telah dilakukan oleh mata, apa yang dilakukan oleh lidah, apa yang dilakukan oleh kaki, dan seluruh anggota tubuh lainnya, ketika tanpa ada evaluasi, maka tentu akan banyak kesalahan, kekurangan yang terjadi pada dirinya. Makanya disinilah pentingnya seorang melakukan al-muhasabah wal muraqabah. Melakukan al-muhasabah wal muraqabah. Tentu ada perbedaan antara keduanya. Al-muraqabah adalah mengawasi, dan al-muhasabah adalah evaluasi. Jadi seorang raja ketika memiliki prajurit dan anggota yang banyak, layaknya hati yang memiliki anggota yang banyak, yaitu anggota tubuhnya ini semua anggotanya dan prajuritnya. Maka ia harus melakukan dua hal. Yang pertama muraqabah, mengawasi. Pengawasan ini penting. Kenapa? Karena melalui pintu pengawasan ini ia akan mengetahui kekurangan, kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dan prajuritnya. Dan pengawasan ini pula tidak hanya berlaku pada prajuritnya dan anggotanya. Karena manusia itu terdiri dari rangkaian anggota tubuh dan hatinya. Jikalau anggota tubuh ada yang bermasalah, bisa jadi memang yang bermasalah tidak hanya sebatas anggota tubuhnya, tapi bermula dari hatinya. Yang bermasalah bisa jadi bermula dari rajanya,
dari keputusan yang diputuskan kemudian dijalankan oleh prajuritnya. Berarti dia tidak hanya cukup melakukan pengawasan atas anggotanya, prajuritnya, tapi dia juga harus mengawasi dirinya sendiri. Begitu pula ketika dia melakukan muhasabah. Tentu al-muraqabah ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat, di antaranya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Termasuk sifatnya orang beriman adalah orang-orang yang memperhatikan, memperhatikan berarti mengawasi amanah, janji yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan pada dirinya. Sehingga inilah namanya muraqabah, mengawasi. Mengawasi anggota tubuhnya sebagai prajurit dan mengawasi hatinya sebagai raja yang memiliki keputusan. Kemudian yang kedua al-muhasabah, evaluasi. Evaluasi ini penting untuk dilakukan. Setelah dia melakukan pengawasan, maka akan ada hasilnya dari pengawasan. Ternyata di sini ada yang kurang sehingga perlu disempurnakan. Ternyata di sini ada yang salah sehingga perlu dibenarkan. Ternyata di sini ada yang masih belum sempurna, perlu disempurnakan, dan seterusnya. Tidak mungkin evaluasi itu terjadi tanpa ada pengawasan. Pengawasan terlebih dahulu, baru kemudian evaluasi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi tentu prajuritnya, yaitu anggota tubuh. Lisan, engkau telah melakukan hari ini satu kesalahan sehingga jangan engkau ulangi hari esok. Tangan, engkau melakukan ini maka sehingga tidak boleh engkau ulangi hari esok. Evaluasi. Lalu kemudian tidak lupa untuk melakukan evaluasi pada dirinya sendiri, yaitu seorang raja melakukan evaluasi pada dirinya. Hatinya perlu untuk dievaluasi juga. Jangan hanya bisa menyalahkan anggota tubuhnya sebagai prajurit, tapi dia lupa bisa jadi prajurit ini salah karena bermula dari keputusan-keputusan hati sebagai raja, keputusan-keputusan yang salah. Sehingga ia juga perlu evaluasi, introspeksi untuk dirinya sendiri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Evaluasilah diri kalian sebelum datangnya hari dievaluasi kalian, yaitu hari kiamat. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum datangnya hari di mana ditimbang diri kita dan amalan kita. Itu kata Umar bin Khattab. Allah tabaraka wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan perhatikan, lihatlah, amati, evaluasi apa yang telah engkau lakukan atau apa yang akan engkau berikan pada hari esok, maksudnya pada hari kiamat. Amalan apa yang engkau bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Sehingga di sini pentingnya untuk melakukan al-muhasabah. Pengawasan dan evaluasi itu terkadang bisa dilakukan oleh seorang diri. Seorang raja misalkan, ia bisa langsung melakukan pengawasan oleh dirinya sendiri dan juga melakukan evaluasi untuk dirinya sendiri. Tapi tidak pula sedikit para raja itu memiliki para menteri, orang-orang yang diajak untuk bermusyawarah, orang-orang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Disinilah seorang mukmin itu memerlukan
mukmin lainnya. Kenapa? Karena dalam proses pengawasan dan evaluasi terkadang ia luput dari kekurangan yang dimilikinya, justru orang lain yang mengingatkannya. Layaknya seorang raja. Kalau dia hanya seorang diri yang melakukan evaluasi dan pengawasan, mungkin saja ada kesalahan-kesalahan yang tidak tampak dan ada kekurangan yang tidak tampak. Ia memerlukan orang lain untuk menyempurnakan pengawasan dan evaluasinya. Begitu juga orang beriman. Makanya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, al-mu'minu mir'atu akhi, atau al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi saudaranya. Al-mu'minu mir'atu akhi, orang beriman itu cermin bagi saudaranya, atau al-mu'minu mir'atul mu'min, orang beriman itu cermin bagi orang beriman lainnya. Di sini kita perlu mengamati sabda Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam yang sangat singkat tapi sangat bermakna. Rasulullah menjadikan orang beriman itu sebagai cermin bagi orang beriman lainnya. Ini penting sekali kita perhatikan karena ini proses dalam pengawasan dan evaluasi hati serta prajuritnya, yaitu anggota tubuhnya. Dia membutuhkan, memerlukan orang lain dan hati lain yang melakukan evaluasi dan membantunya dalam mengawasi. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi. Apa saja kesamaan antara orang beriman dengan cermin? Ini yang perlu kita melakukan ta'ammul, tadabbur, merenungi apa kesamaan antara cermin dan orang beriman. Karena Rasul bersabda, seorang beriman itu cermin bagi saudaranya. Pertama, apa fungsinya cermin? Cermin itu digunakan seseorang untuk melakukan evaluasi pada dirinya, pada wajahnya dan seluruh tubuhnya, bukan hanya wajah. Maka cermin ini dia mampu memperlihatkan hal-hal yang tidak mampu dilihat oleh kedua matanya secara langsung. Kalau dia melihat yang di wajahnya, dia nggak bisa. Atau misalkan bagian tertentu dari tubuhnya dia tidak bisa, dia membutuhkan cermin. Begitu pula seorang mukmin. Fungsinya dia memerlukan saudaranya adalah mukmin ini perlu memperlihatkan kekurangan yang dimiliki saudaranya agar ia bisa memperbaikinya. Layaknya cermin. Kedua mata kita tidak bisa melihat bagian yang sangat dekat dengan mata. Bagian wajah, bagian kepala tidak tampak, atau sisi-sisi tertentu dari badan tidak tampak kecuali kita menggunakan cermin. Layaknya orang beriman. Kenapa dia memerlukan orang beriman lainnya dalam proses pengawasan dan evaluasi, mengawasi dan mengevaluasi? Karena ada hal-hal dan kekurangan-kekurangan yang tidak tampak bagi dirinya, tampak bagi orang beriman lainnya, sehingga ia bisa membenahi dari orang-orang beriman yang memberikannya masukan dan nasihat. Ini adalah kesamaan yang pertama, yaitu cermin memberikan informasi kepada kita tentang kekurangan diri kita yang kita tidak mampu melihatnya secara langsung. Layaknya orang beriman juga, dia mampu memberikan informasi tentang kekurangan diri kita yang mana terkadang kita tidak melihatnya atau tidak menyadarinya atau tidak merasakannya secara langsung.
Di antara kesamaan yang lainnya adalah cermin tidak pernah berdusta dalam menggambarkan kekurangan yang kita miliki. Cermin akan mengabarkan, akan memberikan informasi itu apa adanya. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi. Seperti apa yang kita miliki, cermin itu akan memperlihatkan diri kita. Layaknya seorang mukmin yang sesungguhnya, ia juga ketika mengetahui kekurangan yang dimiliki saudaranya, ia harus jujur padanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Karena cermin tadi memberikan informasi, mengabarkan tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan, sebagaimana bentuknya. Begitu pula orang beriman. Makanya dalam sabda Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, salah satu hak seorang mukmin, idza stansahaka fansahhu, apabila orang beriman ini meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah dia nasihat. Layaknya seorang mukmin atau seorang manusia ketika berdiri di hadapan cerminnya, maka cermin itu secara otomatis akan memantulkan dirinya tanpa ragu, tanpa tipu-tipu, tanpa menutupi-nutupi. Maka ini adalah kesamaan yang lainnya antara orang beriman dan cermin tadi. Tentu banyak lagi kesamaan yang lainnya. Di sini pentingnya apa? Pentingnya seorang mukmin memiliki komunitas, memiliki kawan-kawan, memiliki sahabat, memiliki orang-orang yang mendampinginya dalam proses pengawasan dan evaluasi. Tentu ini kalau kita lihat dari sisi kawan, dari sisi sahabat, sangat penting. Karena seorang mukmin itu seringkali tidak mampu, sangat lemah ketika ia harus menjalani kebaikan itu atau meninggalkan keburukan itu seorang diri. Namun ketika ada kawan-kawan, ada komunitas, ada orang-orang yang di sekitarnya untuk memotivasi, untuk mengajak dan seterusnya, ia akan kuat dan mampu. Namun ia tidak boleh lupa bahwasanya kawan, sahabat, orang-orang di dekatnya terkadang dalam proses pengawasan dan evaluasi ada hal-hal yang tidak bisa dikatakannya karena faktor sungkan, karena faktor terlalu cinta sehingga takut melukai, karena banyak faktor yang dia tidak mampu untuk mengutarakannya. Ia ikut mengawasi, tapi ketika terjadi kesalahan ia tidak mampu menegur. Ia ikut evaluasi, tapi tidak berani untuk mengutarakan idenya dan masukannya. Maka disinilah pentingnya seorang mukmin itu memiliki seorang guru, bukan hanya seorang sahabat, bukan hanya seorang kawan yang menguatkan, yang memberikan masukan, yang melakukan pengawasan dan evaluasi dan nasihat, tapi juga seorang guru. Karena bagaimanapun berbeda antara kawan dan guru. Sahabat dengan sahabatnya, karena saking dekatnya, kuat hubungannya, terkadang ia tidak enak untuk menyampaikan sesuatu yang itu ada pada diri kawannya. Padahal kalau disampaikan itu justru membawa kebaikan. Tapi sungkan, tapi takut tersinggung, tapi takut melukai hatinya, sehingga itu semua tertahan. Padahal ia sangat butuh, sangat perlu masukan itu. Berbeda halnya dengan seorang guru. Guru akan lebih berani, akan lebih jujur kepada muridnya ketimbang sahabat kepada sahabatnya. Walaupun seorang sahabat yang sesungguhnya itu adalah sadiqu man sadaqaka la man saddaqaka.
Sahabat yang sesungguhnya itu yang jujur padamu, bukan yang selalu mengaminkan atau membenarkan dirimu. Seorang sahabat seperti itu. Tapi realitanya dalam kehidupan kita, seorang sahabat itu, seorang kawan itu, ada hal-hal yang terbatas pada dirinya ketika ia ingin menyampaikan, memberikan masukan kepada kawannya. Maka di sini pentingnya ia memiliki seorang guru. Karena guru akan lebih jujur, akan lebih berani menegur, akan lebih bisa melakukan pengawasan dan evaluasi lebih daripada sahabatnya. Makanya pentingnya di sini seorang itu kembali belajar ke majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu itulah seorang guru akan mengajarinya, akan melakukan evaluasi pada dirinya, memberikan masukan-masukan yang itu didasari dengan qala Allah, qala Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, di mana mungkin sahabatnya tidak mampu melakukan itu. Maka penting sekali gurunya. Tapi tidak cukup dengan guru. Kenapa? Karena kalau kita hanya mencukupkan dengan seorang guru, sedangkan seorang guru ini memiliki keterbatasan dalam hubungan diri kita dengan guru kita. Antara guru dengan murid ada keterbatasan, karena guru tidak mungkin menyertai muridnya 24 jam. Bahkan dalam keseharian kita lebih banyak berhubungan, lebih banyak bersahabat, lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan sahabat-sahabat kita daripada dengan guru kita. Sehingga tidak cukup. Sebagaimana kita tidak cukup mencukupkan dengan sahabat dan kawan yang baik, sudahlah cukup mereka yang akan membantu evaluasi dan pengawasan. Enggak cukup juga, karena kita juga butuh guru. Juga kita tidak bisa mencukupkan guru saja tanpa membutuhkan sahabat dan kawan-kawan. Jadi sehingga dua hal ini penting dalam proses pengawasan dan evaluasi. Lalu kemudian ada yang tidak kalah penting pula, yaitu rival atau lawan kita. Bukan sahabat, bukan guru, tapi rival kita, lawan kita, atau bisa diartikan musuh kita. Kita perlu musuh kita perlu rival kita dalam proses pengawasan dan evaluasi. Kenapa? Karena biasanya musuh itu lebih jujur dan lebih berani. Dia nggak ada tanggungan. Dia karena membenci diri kita sehingga akan mengatakan banyak hal tentang diri kita. Disinilah seorang ketika mendapati omongan, ketika mendapati kritikan dari orang yang membencinya, memang tidak serta-merta langsung membuatnya dia sedih, membuatnya dia sempit hatinya, tapi juga tidak serta-merta menolak semua kata-katanya. Karena biasanya orang antara dua, ketika mendapatkan kritikan, ketika mendapatkan kabar buruk dari musuhnya, antara dua, kalau dia menolaknya total atau dia terjatuh dalam kesedihan dan kegelisahan. Harusnya tidak demikian. Apa yang dikatakan oleh rivalnya atau lawannya ini ditimbang, apakah ia yang dikatakan ini ada pada dirinya atau tidak ada. Kalau ada, berarti saya harus melakukan evaluasi, saya harus melakukan pembenahan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan petunjuk kepadaku atas kekurangan-kekuranganku. Ya, atas kekurangan-kekuranganku.
Makanya terkadang satu cobaan itu justru membawa kebaikan. Disinilah tidak mungkin dalam keseharian kita tidak memiliki musuh atau lawan, persaingan. Normalnya pasti ada yang hasad, pasti ada yang dengki, pasti ada yang tidak suka. Itu hal yang wajar dalam keseharian seorang manusia. Dan disinilah kita harus melihat dari sisi positifnya. Kalau tadi ada orang beriman yang menjadi pelengkapnya sebagai cerminnya, al-mu'minu mir'at akhi, maka musuhnya di sini juga menjadi pelengkap dari sisi lainnya. Apa yang tidak disampaikan oleh kawannya, apa yang tidak disampaikan oleh gurunya karena tidak diketahuinya, bisa jadi musuhnya, rivalnya, lawannya menyampaikan hal tersebut. Sinilah dia mengambil pandangan orang lain bukan untuk membuatnya terpuruk, gelisah, sedih, bukan itu. Tapi untuk menjadi bahan evaluasi, untuk menjadi bahan membenahi dirinya. Inilah hal yang penting yang untuk apa yang diperhatikan bagi seorang mukmin dalam evaluasi dan juga dalam pengawasan, yaitu pandangan orang lain yang membencinya. Kalau pandangan orang lain yang mencintainya, tadi itu kawan, sahabat. Begitu juga guru, tadi sudah disebutkan. Pandangan orang lain yang membencinya. Walaupun namanya orang membenci orang lain itu biasanya informasi yang dikabarkan pasti berlebih atau banyak hal yang dilebih-lebihkan. Tapi tidak perlu kita bersedih, tidak perlu kita bergelisah, karena kita mengambilnya secara jernih sehingga kita bagi. Hal yang tidak benar ya kita nafikan. Hal yang itu benar ada pada diri kita ya kita benahi, selesai. Lalu kemudian hal yang penting pula dalam al-muraqabah wal muhasabah adalah mengamati perilaku orang lain, bukan perilaku dirinya. Karena ketika dia mengamati perilaku dirinya, maka ada hal-hal yang mungkin tidak pernah dilakukannya. Kesalahan itu tidak pernah terjadi pada dirinya, sehingga dia tidak tahu kalau sesuatu itu salah. Namun ketika dia mengamati orang lain, kemudian pandangan orang lain atas orang lain ini, maka dia tahu ternyata perilaku ini salah, sehingga saya tidak boleh melakukan ini pada diri saya. Mukhalatatun nas, bergaul dengan orang, itu banyak mengajarkan kita pelajaran-pelajaran. Orang yang terbiasa untuk menyendiri akan berbeda dengan orang yang biasa untuk bergaul dan berkomunikasi dengan banyak orang. Orang yang biasa menyendiri itu biasanya sangat susah untuk dievaluasi dan diawasi. Dia cenderung, saya sudah melakukan apa yang lazimnya, karena dia tidak pernah melihat, mendengar apa kata orang lain tentang dirinya. Karena dia tidak pernah mendengar, melihat apa kata sahabat tentang dirinya. Karena dia tidak pernah melihat, mendengar apa kata guru tentang dirinya. Karena dia tidak pernah melihat kesalahan-kesalahan orang lain yang harusnya tidak terjadi pada dirinya. Makanya pentingnya seseorang untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk bergaul. Di situ ketika ada hal-hal yang baik, maka dia ambil untuk dirinya. Ketika ada hal-hal yang buruk, maka dia pelajari dan waspadai agar tidak terjadi pada dirinya. Makanya itu kenapa Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun, atau dalam riwayat lain afdal, atau dalam riwayat lain a'zamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia itu lebih baik, itu lebih mulia, dalam riwayat yang lebih banyak mendapatkan pahala yang bergaul dengan orang lain
seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Syaratnya dua, bergaul dengan orang lain dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Ini lebih baik, ini lebih mulia, ini lebih mendapatkan banyak pahala daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak bersabar atas gangguan orang lain. Walaupun tidak selama-lamanya, mukhalatatun nas, selalu bergaul dengan manusia itu hal yang positif. Karena seorang mukmin juga memerlukan kesendirian. Karena kesendirian itu adalah waktu dan ruang di mana ia melakukan evaluasi. Kalau dia selalu bergaul dengan orang, dia tidak akan memiliki waktu dan ruang untuk evaluasi. Tapi juga dia tidak selalu menyendiri tanpa berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Kan disitulah faidahnya. At-tawassut wal adl, sikap yang tengah-tengah, sikap yang adil. Dia harus berkomunikasi, dia harus bergaul, dia harus membersamai orang lain, tapi di sisi lain itu tidak melupakan bahwasanya dirinya juga memerlukan waktu dan ruang untuk menyendiri, di mana dia melakukan evaluasi atas apa yang telah dilakukannya. Itu yang dijelaskan oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bahwasanya bergaul, berkawan, bersahabat, menyertai orang itu penting. Tapi di sisi lain juga tidak kalah pentingnya dia harus memiliki waktu, memiliki ruang, memiliki masa di mana ia menyendiri untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat dari syariat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, di sana ada syariat-syariat yang ditetapkan dilakukan secara berjamaah. Tapi juga di sana ada syariat yang ditetapkan untuk dilakukan dalam kondisi seorang diri. Contohnya saja salat. Salat, ada salat yang bentuknya dia berjamaah, salat 5 waktu. Apa salah satu faidahnya? Salah satu faidahnya agar dia bertemu dengan orang lain, agar dia berkomunikasi dengan orang lain. Tapi juga di sana ada salat yang utamanya, yang afdalnya dia melakukannya sendirian. Bahkan lebih utama dia melakukannya di rumahnya daripada di masjidnya. Salat-salat sunnah misalkan yang tidak disyariatkan berjamaah. Salat witirnya selain di Ramadan misalkan. Salat duhanya misalkan. Kenapa? Ruang yang berbeda. Ruang yang berbeda. Ya. Inilah apa namanya? Pentingnya bagaimana seseorang ya proses muhasabah dan muraqabah atas dirinya itu sampai pada yang paripurna, sampai pada yang sempurna. Itu semua unsur yang berkaitan tentang dirinya, agar dalam proses perjalanan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala dia memiliki bekal yang cukup. Karena jikalau dia hanya mencukupkan diri untuk terus melanjutkan perjalanan tanpa melakukan evaluasi, maka perjalanan itu satu tidak akan maksimal, dua perjalanan itu bisa jadi akan menyesatkan dirinya. Yang penting saya melakukan terus, beraktivitas terus, yang penting saya taat terus, yang penting saya lanjut beribadah, itu tidak cukup. Karena kita perlu melakukan evaluasi. Ternyata sholat saya masih kurang di sisi ini, ternyata ibadah saya masih kurang di sisi ini, ternyata amalan saya masih kurang di sisi ini, saya bisa maksimalkan lebih. Tidak yang penting lakukan. Nah, dia harus perlu melakukan evaluasi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dalam kisah kemarin dilihat oleh Umar bin Khattab pada satu peristiwa, dia mengeluarkan lidahnya. Tidak, atau kondisi yang tidak wajar, tiba-tiba mengeluarkan lidahnya dan dilihat-lihat lidahnya sama Abu Bakar Siddiq sendiri. Maka Umar bin Khattab bertanya, "Ma tasna'u ya khalifata Rasulillah?" Apa yang kau lakukan wahai khalifahnya Rasulullah? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan?
Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Inna hadza awradanil mawarid." Lisan ini, anggota tubuh ini, itulah yang membawaku dalam banyak perkara dan banyak masalah. Dan sesungguhnya wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sesungguhnya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam bersabda, yang artinya semua anggota tubuh itu mengeluh tentang ketajaman lisan seseorang. Makanya perlu melakukan evaluasi. Oh, Abu Bakar melakukan evaluasi, padahal Abu Bakar As-Siddiq, wa ma adraka ma Abu Bakar, dia melakukan evaluasi pada Siddiqul Ummah. Dia sudah jamin masuk surga. Tapi proses evaluasi itu terus berjalan. Apalagi dengan diri kita. Nah, yang sering terjadi pada diri kita adalah kita tidak pernah melakukan evaluasi. Penting jalani aja kehidupan. Sholat ya sholat, kajian ya kajian, ada kegiatan apa bersama ikuti. Kita perlu ruang, kita perlu waktu di mana kita menyendiri, lalu kemudian kita melakukan evaluasi. Ini penting. Ya. Kita bisa bayangkan, kita dalam bekerja, yang bekerja di perusahaan, yang bekerja di satu PT, selalu ada evaluasi. Bagaimana kita yang sedang bekerja untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada evaluasi? Padahal kita ingin maksimal mendapatkan pahalanya, ingin maksimal untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu kemudian tidak melakukan evaluasi. Gimana ceritanya? Tidak mungkin jiwa seorang itu mulia tanpa melakukan pengawasan dan evaluasi. Dalam keseharian kita panggil anak kita, "Nak, kenapa kamu hari ini salah bla bla bla." Tapi kenapa kita tidak mampu menyendiri lalu mengatakan, apa yang sudah saya perbuat hari ini? Ada keburukan, ada kebaikan, ada kekurangan, ada kelebihan, ada dosa, ada pahala, ada ketaatan, ada kemaksiatan. Lalu kemudian semua yang dilakukannya ini ia upayakan besok akan dilakukan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya, dijaga istiqamahnya, dan kekurangan-kekurangan yang dilakukannya kemarin ia berazam, ia bertekad untuk tidak mengulanginya, dan ditutup dengan istighfar serta pertaubatan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketika seorang sudah melakukan evaluasi, sudah mendapatkan, oh ternyata ada yang kurang, ada yang apa. Kalau di perusahaan atau di PT atau di lainnya, jelas dia bagaimana menutupi ini kerugian ini dengan cara memutar. Kalau ketika kita melihat ada kekurangan, ada kemaksiatan, ada dosa, cara menutupnya dengan cara apa? Dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga evaluasi dan pengawasan ini akan menghantarkan kemudian pada level berikutnya dari kedudukan seorang manusia, yaitu apa? Seorang yang mustaghfir, seorang yang taib ilallah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena kesalahan tidak diketahui tanpa adanya pengawasan dan evaluasi, dan pertaubatan tidak akan dilakukan tanpa menyadari ada kesalahan. Orang kalau tidak merasa salah, gimana mau taubat? Orang tidak merasa dia punya dosa, untuk apa dia istighfar? Namun dari mana dia menyadari kalau dia punya salah dan punya dosa? Dari proses pengawasan dan evaluasi. Inilah yang penting muhasabah, inilah pentingnya muraqabah kepada diri kita. Dimulai dari hati sebagai raja dan anggota tubuh sebagai prajuritnya. Ya, inilah hal yang penting yang harus kita lakukan setiap saatnya, setiap kalinya kita memiliki kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, kita melakukan hal demikian.
Bisa kita evaluasi per hari, evaluasi per pekan, evaluasi per bulan, evaluasi per tahun dan seterusnya. Tapi jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Karena pengawasan saja tanpa evaluasi juga tidak sempurna. Sedangkan evaluasi saja tanpa ada pengawasan juga tidak sempurna. Begitu pula evaluasi dan pengawasan oleh diri sendiri saja tidak akan sempurna. Dia butuh komponen lainnya untuk menyempurnakan kekurangan yang dimilikinya, kesalahan yang dilakukannya. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita sudah mengetahui teorinya, tinggal kita melaksanakan prakteknya. Disinilah seseorang harus memiliki target, harus memiliki jadwal, harus memiliki komitmen. Kapan saya melakukan evaluasi pada diri? Tidak hanya, yang penting suatu saat nanti saya evaluasi. Per hari misalkan, kalau seorang diberikan kemudahan untuk bangun di akhir malam, melakukan evaluasinya pada waktu tersebut. Kalau seandainya tidak diberi kesempatan untuk bangun di akhir malam, maka melakukan evaluasinya misalkan sebelum tidurnya. Apa yang sudah saya lakukan pada hari ini seluruhnya sampai sebelum tidur? Kalau dia masih belum juga, karena mungkin sebelum tidur sudah terlalu lelah, maka melakukan evaluasi di mana ia merasa dirinya sedang dekat dengan Allah. Misalkan antara adzan dan qomat, sambil menunggu dikumandangkannya qomat, dia evaluasi di situ. Hari ini apa yang sudah saya lakukan? Bagaimana qobliyah ba'diyah saya? Bagaimana salat berjamaah saya? Bagaimana sikap berbakti saya, bagaimana komunikasi saya dengan keluarga, bagaimana komunikasi saya dengan tetangga, bagaimana pekerjaan kita, apakah sudah benar-benar halal ataukah di sana tercampur dengan yang haram. Terus kita lakukan. Karena tanpa itu kita hanya terbuai dengan angan-angan. Insyaallah saya akan lakukan evaluasi, tapi nggak akan terjadi. Ya, harus terjadwal. Harus jelas, harus punya wirid. Itulah kenapa para ulama mengatakan seorang mukmin itu harus punya wirid kebaikan yang rutinitas ia kerjakan. Karena tanpa ini susah. Insyaallah saya nanti akan melakukan sholat duha, tapi dia tidak berkomitmen untuk saya sholat duha minimal 2 rakaat sehari. Sudah, setiap hari dia 2 rakaat. Nanti insyaallah apa yang Allah bukakan saya akan lakukan. Kadang 2, kadang 4, kadang 6, kadang 8. Makanya kata Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla itu yang continue walaupun sedikit. Itulah wiridnya. Pentingnya seorang mukmin. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu berangan-angan besar, tapi mulai dari yang sedikit, tapi dijaga. Salat duha jumlahnya 8 rakaat. Saya nggak bisa 8 rakaat, saya cukup 2, tapi dijaganya. Salat witir 11 rakaat, saya nggak bisa 11, 3 rakaat, tapi dijaganya. Salat qabliyah ba'diyah, kalau dalam mazhab Syafi'iyah 22 rakaat, tapi saya tidak bisa. Berarti saya menjaga yang paling penting 12 rakaat atau 10 rakaat. Saya masih belum mampu menjaga qabliyah ba'diyah seluruhnya. Jaga yang paling penting dari qabliyah ba'diyah, misalkan qabliyah salat subuh. Tapi ada yang dijaga, ada yang dikomitmenkan. Tidak dibiarkan terbuka begitu saja. Ya nanti kalau Allah mudahkan salat, kalau enggak ya enggak. Ada begitu. Enggak bisa begitu. Tidak bisa. Kita cerdas, kita pandai dalam mengelola keuangan, dalam mengelola perdagangan, dalam mengelola bisnis. Ada pembukuan per tahun, ada evaluasi begini, gimana caranya tidak rugi, gimana. Kenapa ketika itu kaitannya dengan keseharian kita, kita tidak pandai dan cerdas untuk mengelola keseharian kita? Berarti ada problem dan masalah di sini. Kenapa? Karena kalau urusan dunia keuntungannya nyata, keuntungannya langsung dinikmati, keuntungannya jelas langsung dirasakan. Sedangkan urusan akhirat keuntungannya tidak langsung dirasakan. Ada pahala nggak kelihatan, ada kebaikan nggak diketahui secara langsung.
Padahal semua kebaikan yang dilakukannya hari ini itu hanyalah kelak di akhirat dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan meningginya, meningkatnya, memposisikannya dalam tingkatan-tingkatan yang tinggi di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang disadari harusnya. Maka inilah pentingnya bagi seorang mukmin untuk terus menjaga al-muraqabah, muraqabah pada dirinya, melakukan pengawasan pada dirinya, dan al-muhasabah, melakukan evaluasi, karena itu semua akan menghantarkan pada akhirnya dalam satu maqam, dalam satu tingkatan, yaitu tingkatan istighfar dan pertaubatan. Dan makam yang lainnya yaitu tingkatan istiqamah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dia mengetahui ternyata saya bisa melakukan kebaikan ini dengan mudah, berarti saya harus jaga sampai semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup hayat saya dan saya masih melakukan kebaikan ini. Sedangkan ini ada kesalahan, susah sekali untuk saya meninggalkannya. Saya harus meminta pertolongan dari Allah dan pertaubatan kepadanya agar Allah memudahkan untuk saya meninggalkan kesalahan ini. Itulah apa yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita seluruhnya untuk selalu melakukan al-muraqabatu wal muhasabah, melakukan pengawasan dan evaluasi, agar kelak ketika kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kondisi beban yang sedikit dan pertanggungjawaban yang tidak banyak, agar kemudian memiliki kedudukan dan tempat yang tinggi di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.